Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman awak media, pada kesempatan malam hari ini kami akan memberikan beberapa informasi untuk masyarakat Provinsi Gorontalo. Situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo Sabtu 6 Juni 2020 jam 20 WITA. Tadi kami menerima total spesimen dari Balai POM sejumlah 209 spesimen dengan rincian spesimen yang negatif 194, pasien sembuh. Di spesimen yang negatif ini ada pasien yang sembuh 11 orang, kemudian spesimen positif 15 orang, 7 diantaranya adalah pasien lama dan 8 pasien baru. Yang sembuh adalah pertama pasien 25 atas nama ANU, perempuan 17 tahun, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 25 ini swab yang keempat dan kelima di Balai POM negatif, keadaan umum baik dan dirawat selama 15 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 32, nama ARU, laki-laki 17 tahun, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 32 ini swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum pasien baik dan dirawat selama 17 hari. Pasien sembuh yang berikutnya adalah pasien 35, nama IU, perempuan 33 tahun, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur. Pasien 35 ini swab yang kedua dan ketiga di Balai POM hasil PCR-nya negatif. Keadaan umum baik, dirawat selama 18 hari. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 37 atau pasien AS, laki-laki 43 tahun, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur. Pasien 37 swab yang kedua dan ketiga dari Balai POM PCR-nya negatif. Keadaan umum pasien baik, dirawat selama 18 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 46 atas nama MP, laki-laki 57 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 46 swab yang keempat dan kelima hasilnya PCR-nya negatif. Keadaan umum pasien baik, dirawat selama 17 hari. Pasien yang berikutnya adalah pasien yang sembuh, pasien 53 MRP, laki-laki 55 tahun, Desa Bua. Pasien 53 ini swab ketiga dan keempat yang negatif PCR-nya. Keadaan umum baik, dirawat selama 15 hari. Pasien yang ketujuh yang sembuh adalah pasien 54, nama REAP, laki-laki 21 tahun. Pasien 54 ini swab yang ketiga dan keempat hasil PCR-nya negatif. Keadaan umum pasien baik, dirawat selama 15 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 57 atau nama OH, perempuan 29 tahun, Kelurahan Dunggala, Kecamatan Batudaa. Pasien 57 swab yang ketiga dan keempat di Balai POM hasil PCR-nya negatif. Keadaan umum baik, dirawat selama 15 hari.
Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 89 NU perempuan 40 tahun. Pasien 89 swab yang ketiga dan keempat hasil PCR-nya negatif. Keadaan umum baik dan dirawat kurang lebih selama 15 hari. Pasien yang ke-10 yang sembuh pada hari ini adalah pasien 90 ZH perempuan 22 tahun. Halo. Bisa ya tanpa mic boleh ya? Kecil ya. Ya ini saya. Tadi ada di bawah. Oh ya, oke. Mohon maaf, ya. Saya ulangi ya. Pasien yang sembuh hari ini pasien ke-10 adalah pasien 90 ZH perempuan 22 tahun. Pasien 90 ini swab yang kedua dan ketiga dari Balai POM, PCR-nya negatif. Keadaan umum pasien baik, dirawat selama 15 hari. Pasien yang terakhir yang sembuh hari ini adalah pasien yang ke-100. Nama MI, laki-laki 59 tahun, Desa Bongo Ime, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 100, swab kedua dan ketiga di Balai POM, PCR-nya negatif dan keadaan umum baik, dirawat selama 15 hari. Pasien yang positif yang lama ada 7 orang. Yang pertama pasien 52 FP laki-laki 29 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang keempat hari ini PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 76 NADM perempuan 27 tahun, Desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang kedua tetap masih PCR-nya positif. Pasien yang berikutnya pasien 79 MAA, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Hephulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 83 atas nama SK perempuan 23 tahun, Kelurahan Umiyalo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 105 nama NJL perempuan 25 tahun, Desa Poowo Barat, kami ulangi, Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Pasien berikutnya adalah pasien 119 nama NSD perempuan 27 tahun, Kelurahan Hephulawa, Kecamatan Limboto. Hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Dan pasien yang terakhir yang pasien lama yang masih positif adalah pasien 123 ROD perempuan 42 tahun, Desa Modelidu, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang keduanya masih tetap positif.
Sekarang kita masuk ke pasien baru. Pasien baru yang terkonfirmasi positif ada 8 orang. Kemarin 126, jadi sekarang masuk ke pasien yang ke 127. Nama LNB, perempuan 35 tahun, Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien 127 ini merupakan tenaga kesehatan dan tracking kontak dari pasien 78 atau AR. Hasil swabnya positif, keadaan umum baik, pasien persiapan rujukan ke karantina Pemkab Gorontalo. Pasien yang kedua adalah pasien 128, nama SIH, laki-laki 29 tahun, Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 128 ini pula merupakan tenaga kesehatan. Hasil tracking kontak dari pasien 78 atau AR. AR juga ini adalah tenaga kesehatan. Hasil swab yang pertama positif dari Balai POM dan keadaan umum pasien baik. Persiapan rujukan, mari Pak. Mari Pak. Persiapan rujukan ke karantina Pemkab Gorontalo. Pasien yang terkonfirmasi berikutnya adalah pasien 129, nama FKDP, perempuan 25 tahun, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 129 ini merupakan juga tenaga kesehatan dan tracking kontak dari pasien 78 atau AR yang juga merupakan tenaga kesehatan. Keadaan umum pasien baik dan sementara persiapan ke karantina Pemkab Gorontalo. Pasien yang berikutnya adalah pasien 130, nama IFU, perempuan 21 tahun, Kelurahan Buli Ide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 130 ini juga merupakan tenaga kesehatan. Tracking kontak dari pasien 78 atau AR. Keadaan umum pasien baik dan sementara persiapan rujukan ke mes haji. Pasien berikutnya adalah pasien 131, FTD, perempuan 34 tahun, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto. Pasien 131 juga merupakan tenaga kesehatan. Tracking kontak dari pasien 78 atau pasien AR. Keadaan umum pasien baik dan sementara persiapan rujukan ke karantina Pemkab Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 132, nama ASY, laki-laki 67 tahun, Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 132 ini merupakan tracking kontak dari pasien 67 atau pasien DPY. Keadaan umum baik, persiapan rujukan ke karantina Pemkab Gorontalo. Pasien yang berikutnya pasien 133, nama ARL, laki-laki 30 tahun, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Pasien 133 merupakan tracking kontak dari pasien 97 atau nama AIU. Hasil swab positif, keadaan umum pasien baik, sementara persiapan rujukan ke RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 134 atau KML, laki-laki 55 tahun, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya. Ini juga
merupakan pasien 133 ini merupakan tracking kontak dari pasien 97 atau AIU. Hasil swabnya positif, keadaan umum baik, persiapan rujukan ke RSAS. Terakhir, total pasien terkonfirmasi sampai saat ini ada 134 orang, meninggal 6 orang, sembuh 54 orang, dalam perawatan 66 orang, dan persiapan rujukan 8 orang. Sebelum ada konfirmasi mungkin ini Pak Sumarwoto ada yang perlu disampaikan, silakan Pak. Oh, tidak ada. Ada yang perlu dikonfirmasi? Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dengar banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID. Jangan alhamdulillah Tidak, dong. maksudnya, iya, maksudnya sembuhnya alhamdulillah ada 11, tetapi kita sayangkan ada sekitar 4 atau 5 tenaga kesehatan tadi yang terpapar COVID. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa? Terus antisipasi mereka di lapangan seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, makasih banyak. Sampai dengan tadi tenaga kesehatan semakin bertambah yang menjadi yang tertular PCR positif, dan ini adalah merupakan pengembangan dari tracking kontak yang kami lakukan terhadap tenaga kesehatan. Ada salah satu tenaga kesehatan yang positif. Setelah kami tracking, ternyata di fasilitas kesehatan tersebut ada teman-temannya yang juga terkonfirmasi positif, dan saat ini kami sudah akan kembangkan lagi. Kami akan kembangkan bekerjasama dengan gugus tugas dari Kabupaten Gorontalo untuk kita melakukan tracking kontak lebih jauh lagi supaya rantai penularan ini baik di masyarakat maupun di tenaga kesehatan bisa secepatnya kita kendalikan. Ada lagi? Pak, sampai saat ini sudah berapa tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif, Pak? Berapa? Saya akan hitung yang jelas. Sudah yang tadi 13 kalau tidak salah ya. Kita sudah 13 tenaga kesehatan kita yang terkonfirmasi positif, dan ini perlu menjadi perhatian dari kita semua karena tenaga kesehatan kita ini sangat terbatas, dan kalau satu demi satu mulai terpapar, ini yang sama-sama perlu kita sadari bersama. Terima kasih. Ada lagi? Pak, terkait dengan kemarin itu banyak pasien yang sembuh 8 hari, 10 hari, kira-kira penjelasan khusus dari gugus tugas mengapa mereka bisa cepat begitu sembuh? Karena mengingat banyak pertanyaan dari warganet terkait dengan kesembuhan yang begitu cepat. Ya, ini bagus sekali ya. Sebelumnya saya sudah pernah merilis di salah satu media online tulisan saya tentang hal ini, tetapi nanti bisa di copy di situ, tetapi tidak ada salahnya saya ulangi lagi. Yang pertama, saat ini tidak ada delay lagi dari hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kita sudah hari ini kita ambil, besoknya atau sorenya kita antar ke Balai POM, minimal besoknya keluar dan kita bisa umumkan pada paling terlambat malam seperti ini. Yang kedua, mekanisme pengambilan sampel PDP yang dirawat di rumah sakit atau di karantina-karantina yang terkonfirmasi positif tergantung klinis daripada pasien tersebut dan tergantung daripada dokter penanggung jawabnya hari keberapa akan diambil. Begitu terkonfirmasi negatif, setelah swab yang pertama positif, kemudian swab yang kedua terkonfirmasi negatif, hari keduanya sudah bisa diambil swab yang ketiga. Kalau 2 kali berturut-turut negatif, maka pasien tersebut
dinyatakan sembuh dan tidak ada virus lagi di dalam tubuhnya. Ini yang menyebabkan salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab yang pasien ini. Tergantung juga dari imunitas daripada pasien itu. Kalau imunitasnya baik, kemudian gizinya baik, kemudian keadaannya baik, tidak ada komorbid, ini bisa juga mempercepat penyembuhan dari pasien yang dirawat. Alhamdulillah ada beberapa pasien yang penyembuhannya termasuk cepat di Provinsi Gorontalo ini. Nanti mungkin tulisan yang sempat saya diwawancarai waktu itu yang ada di salah satu media online itu nanti bisa di-share. Tapi ini sebagai pencerahan untuk kita semua. Ada lagi? Cukup ya? Desa Bulota itu pengembangan dari pasien yang meninggal kemarin, dokter? Desa Bulota, ya. Iya. Yang di Desa Bulota ini memang pengembangan dari pasien AIU yang meninggal kemarin. Dan ini adalah family dari yang meninggal itu. Makasih. Pak, dengan bertambahnya pasien, kondisi RSAS sekarang atau rumah sakit rujukan saat ini seperti apa, Pak? Dan dengan bertambahnya pasien setiap hari, bagaimana dengan penerapan new normal nanti? Terima kasih. Iya, jadi ini yang perlu kita pahami bahwa fasilitas kesehatan kita itu sangat terbatas, tenaga kesehatan kita juga ini sangat terbatas. Ditambah lagi dengan beberapa teman-teman nakes kita sekarang sudah terpapar. Ya, ini yang harus kita menjadi perhatian kita semua. Alhamdulillah Pemda Provinsi Gorontalo itu sudah menetapkan Rumah Sakit Ainun menjadi rumah sakit rujukan lagi, dan ini akan insya Allah akan segera beroperasi. Ini bisa menambah ruang-ruang isolasi untuk kita semua. Prinsipnya adalah masyarakat kita harus sadar bahwa virus ini bisa menyerang siapa saja dan dalam keadaan apa saja, tetapi kita bisa minimalisir, bahkan kita bisa putus rantainya apabila kita menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Jadi new normal itu sebenarnya adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk setiap individu. Itu sebenarnya itu intinya. Jadi teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, kita bersama mengajak bahwa untuk kita sama-sama minimal menjaga diri kita untuk tidak tertular. Kemudian menjaga orang lain kesayangan kita untuk tidak tertular. Caranya apa? Sederhana tapi butuh disiplin. Yakni pakai masker, jaga jarak, jangan berkumpul, cuci tangan dengan sabun. Ini yang makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, jaga imunitas kita. Saya pikir masyarakat kita sudah pada paham tentang hal ini, tetapi perlu pendisiplinan diri kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Cukup ya? Dari 5 itu ada yang tadi nakes, 5 itu ada dokter? Tidak ada. Ya, dari nakes ini ya salah satu tidak ada dari tenaga dokter, semuanya dari tenaga paramedis. Ya, ada lagi cukup ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.